Halo, eh Sagittarius ya. Oke. Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Sagittarius. Wah, ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya birth chart Sagittarius. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok ya. Energinya bisa terbalik-balik nih, bisa vice versa. Dan ini berlaku kapan aja ya. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini ya. So, kita cek energi Sagittarius dan orang yang kamu fokuskan. Oke. Ini ada kartu compassion for all. Ya. Ini ada kartu tell the truth. Stop comparing. Listen. Lalu ada something bigger is on the way. Oke, nourish yourself. Bottom of the deck-nya believe ya. Jadi Sagittarius, ini mungkin kamu atau vice versa. Di sini aku lihat sih kayak ada sesuatu yang belum terungkap ya. Entah kamu atau dia, ada yang belum terbuka. Belum bisa jujur, belum bisa terbuka dalam berkomunikasi. Jadi komunikasi itu kayak jadi masalah menurut aku ya. Bisa saja kamu dealing sama orang yang gak jujur gitu. Dia susah banget membuka dirinya. Sulit banget dia menunjukkan kasih sayang ke kamu. Mungkin karena dia orangnya kaku, mungkin karena dia orangnya gengsi, atau ya gitu, egonya tinggi banget. Tapi percayalah, orang ini sebenarnya mencintai kamu. Dia sayang nih sama kamu. Cuma ya gitu, mungkin dia nggak bisa berekspresi, atau ada faktor lain yang membuat dia harus jaga sikap, atau ini ada orang lain. Bisa juga ya, dia kendalikan egonya itu. Gitu. Tapi ya meskipun orang itu take and give-nya nggak balance, kebaikan dia tuh kayak masih kurang lah daripada kamu, belum bisa mengimbangi kebaikan kamu ya. Sebaiknya sih nggak usah dibanding-bandingin ya, karena kalau kamu memang mencintai dia dengan tulus ya, cintailah apa adanya, jangan berharap, jangan berekspektasi supaya tidak kecewa. Karena kalau kamu berharap, berekspektasi, itu sebenarnya kan ujung-ujungnya kalau dia nggak sesuai harapan ya kamu jadi sakit hati gitu. Terus dalam hal apapun ini ya, bisa percintaan, karir, bisnis, studi atau apapun, stop juga lah membanding-bandingkan diri. Setiap manusia itu punya porsi kebahagiaan dan penderitaan masing-masing gitu. Ada kok timing masing-masing, ada kok waktunya kamu bersinar, ada waktunya dia bersinar, yang lain bersinar itu ada. Jadi kalau kamu merasa apa yang kamu dapatkan sekarang belum sesuai dengan impian kamu, belum sesuai dengan harapan ya, tetaplah percaya kalau dalam proses ini kamu bertumbuh gitu. Sebenarnya kamu tuh mengalami proses yang tidak mudah atau banyak jatuh bangun ya. Itu karena kamu sedang dipersiapkan oleh Yang Maha Kuasa supaya menjadi pribadi yang kuat, supaya menjadi pribadi yang berkualitas. Jadi kalau orang yang berkualitas seperti kamu ya mungkin ujiannya separah ini gitu. Cobaan, tantangan kamu tuh ya banyak. Yang mengecewakan juga banyak, tapi ya gitu. Kamu diberi cobaan karena kamu kuat,
kamu dilatih karena kamu mampu. Jadi kamu nanti suatu saat bakalan ngeliat, oh ternyata sesuatu yang lebih besar terjadi. Kamu bisa menjadi sosok yang ya lebih naik level ya, lebih kayak berkualitas, dan kamu layak mendapatkan yang lebih besar, yang lebih baik gitu. Oke, Sagittarius. Sekarang kita lihat perasaan dia ke kamu ya. Ya, perasaan dia. Oke. Ini ada kartu Ace of Cups, ada Four of Wands, ada Ace of Cups, Page of Cups, ada The Devil, Five of Wands, ada juga Nine of Wands. Ini ada sesama fire sign mungkin ya. Nah, ini sesama Sagittarius ada, atau ini ada Leo, Aries. Lalu ada Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat ini Capricorn. Ada juga Virgo, Taurus. Bisa energi aja, nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. Jadi orang ini ya yang kamu fokuskan. Sebenarnya dia merasa satu vibrasi dengan kamu ya. Kayak kalian tuh satu frekuensi. Ini beberapa twin flame ya. Tapi toxic gitu. Karena situasinya nggak enak gitu. Orang ini mungkin kayak membatasi diri, orang ini kayak tertutup banget. Kamu merasa orang ini tuh kayak banyak banget dramanya, nggak to the point, nggak on the point. Jadi kamu merasa sama dia ini bertele-tele sebenarnya ya. Beberapa kalian merasa kayak ya mungkin gue harus fokus sama diri gue sendiri. Kamu fokus sama hidup kamu, sama karir, kerjaan, finansial, dan sebagainya. Tapi dia sewot nih kalau kamu cuek sama dia. Gitu. Ya, beberapa kalian tuh dealing sama orang yang sekarang dia kayak kesel aja ya. Ngerasa, gue diem tapi kok lo diem juga gitu. Gue pasif kok lo kayak cuek juga gitu. Dia gak terima sih, aku rasa. Tapi di saat kamu mendekat, kamu merasa ya perlu bicara baik-baik sama dia, dianya malah kayak jual mahal. Beberapa dari mereka ini sebenarnya ada addiction yang gak bagus ya. Misal ya dia addiction sama egonya, susah banget dia ngilangin ego, gengsi. Dia bisa juga ketergantungan atau dia dikendalikan sama yang lain, bisa dipengaruhi sama yang lain gitu. Ada orang lain sih di sini aku lihat ya. Terutama kalau ini ada yang punya orang lain terus berkomitmen ya. Itu sih sebenarnya yang menjadi kendala, dianya nggak banyak action ke kamu. Gitu. Jadi bisa saja orang ini mainin mental victim. Nah, atau vice versa. Ada seseorang di sini mainin mental victim, merasa kayak aku loh sebenarnya yang paling banyak masalah. Aku sebenarnya yang paling mumet banget menjalani hidup. Jadi aku tuh pengennya dimaklumi gitu. Aku pengen dimengerti. Tapi dia tuh pengen dimengerti. Cuma ya emang udah sejauh apa dia mengerti kamu gitu kan. Istilahnya kayak dia pengen kamu bikin effort yang besar, tapi ya dia kayak nggak ada effort sama sekali ke kamunya, jadi ya nggak balance kan gitu. Ada juga di sini yang mental victimnya seperti orang yang kayak merasa paling menderita gitu, jadi nggak mau banyak ngomong, diem. Nah permasalahannya kan kamu merasa ya kalau ada sesuatu ya ngomong aja gitu, nggak usah diem drama gitu kan. Ribet sih nih orang ya. Mungkin ada fokusnya yang lain, atau dia merasa
ya ada orang lain gitu. Jadi ya seperti kayak dia mengulur-ngulur waktu untuk memperbaiki koneksi dengan kamu, memperbaiki hubungan dengan kamu tuh. Ya dia ngerasa butuh waktu. Ya takut juga sih dia nanti ada emosi-emosian, takut egonya terluka, takut dia yang merasa terpojok, seperti itu. Bisa vice versa ya. Nah, Five of Cups, Queen of Pentacles, Chariot, Ten of Swords, ada Four of Swords, King of Swords. Ini ada Libra, Aquarius, Gemini ya, Capricorn, Virgo, Taurus. Yang kuat Cancer ya. Oke, ada Pisces, Scorpio. Jadi sebenarnya orang ini tuh sedih banget ya. Sebenarnya dia merasa tidak baik-baik saja. Kalau misalnya kamu biarin dia semakin sedih kalau aku lihat ya. Jadi orang ini tuh harus apa ya? Mungkin kamu yang jadi kayak lebih reaktif gitu ke dianya, baru dia bisa lebih dekat ke kamu. Tapi ada juga yang memang dia ini tuh terlalu banyak maunya gitu. Dia pengen ini, pengen itu. Ya mungkin dia pengen fokus ke kerjaannya atau ke keuangan, atau ya gitu. Dia udah deket sama kamu tapi dia fokus sama yang lain. Jadi ya ini orang yang bisa dibilang pelin-pelan gitu. Padahal dia pakai logika sih, ini aku lihat ya. Orangnya overthinker. Jadi kalau orang yang logik gitu, yang pakai logika, belum tentu itu berprinsip. Bisa saja ini orangnya pelin-pelan. Tapi ya gitu, mungkin kena dulu egonya, baru dia berubah pikiran. Misalnya, dia udah gak tahan diam, dia udah gak tahan menyembunyikan sesuatu, dia udah gak tahan menyembunyikan perasaan, dia gak tahan menahan hasratnya sama kamu, ya ujung-ujungnya kan dia harus meluapkan itu semua. Karena kalau udah mentok nih ya, udah ngerasa kayak aduh udah gak tahan nih, gue harus ngomong cinta, gue udah gak tahan nih ya, gue harus ngomong rindu, gue harus bilang kangen. Nah gitu sih, ada kayak hasrat yang terpendam yang itu harus dia luapkan ke kamu. Nah seperti itu. Belibet deh. Jadi ya pengen banget sih meluapkan passion itu ke kamu. Beberapa dari mereka ini kenapa terlihat pelin-pelan? Mungkin memang dipengaruhi sama yang lain. Apalagi di sini ada yang orangnya family oriented ya, dipengaruhi keluarga lah atau karena keluarga. Jadi ya dia merasa harus berhati-hati bersikap ke kamu. Dia takut nih ada pihak lain yang ternyata jadi kayak membuat dia terpojok gitu, atau dia yang menghadirkan pihak lain, baru kayak benar-benar yakin untuk bicara sama kamu. Baru di situ kayak ada semacam isi hati dan pikiran yang dia ungkapkan gitu ya. Tapi ada juga di sini yang orangnya dia tahu letak kesalahan dia merasa bersalah, tapi dia lebih memilih diam ya. Bagi dia ya minta maaf itu bisa nanti, bisa besok, bisa bulan depan, tahun depan, seperti itu. Tapi ya ini bukan tentang ego aja sih aku lihat. Bisa saja memang dia down karena mentalnya lagi down, kesehatannya down, mungkin dia lagi nggak fit, lagi kurang sehat. Jadi ya gitu, pasifnya luar biasa, bahkan bikin kamu kebingungan. Kenapa sih orang ini diajak ngomong baik kok susah banget, diajak bicara baik-baik ya payah banget. Tapi ya gitu sih, kamu kan nggak bisa membuat orang lain harus seperti kamu, nggak bisa langsung kayak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi di dalam koneksi ini mungkin ya
ada hikmah yang perlu kamu ambil. Kamu jadi tahu nih bagaimana bersabar menghadapi seseorang, dan tahu untuk belajar semakin dewasa, menaikkan level kualitas diri kamu menghadapi orang-orang yang penuh drama. Gitu ya, karena ini banyak banget dramanya. Oke, jadi ini ya untuk Sagittarius. Mungkin ini bisa kebolak-balik nih, atau beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.